Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nafrasa Ida dari kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang topologi jaringan. Konsep dari topologi jaringan. Topologi dalam konteks jaringan komputer mengacu pada tata letak fisik dan logis dari perangkat dalam sebuah jaringan. Ini adalah cara perangkat seperti komputer, router, dan switch terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Secara lebih rinci, topologi jaringan mencakup tata letak fisik, yaitu bagaimana perangkat terhubung secara fisik, misalnya menggunakan kabel atau nirkabel. Yang kedua, tata letak logis, bagaimana cara mengalir melalui jaringan, jalur yang digunakan untuk komunikasi. Selanjutnya, pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat komputer lainnya. Adapun cara agar bisa terhubung satu sama lain bisa menggunakan kabel ataupun tidak. Topologi jaringan dihitung dengan sangat matang sehingga memudahkan network engineer dalam melakukan konfigurasi serta mampu dimanfaatkan untuk meminimalisir biaya instalasi jaringan. Selain itu, perhitungan yang matang ini juga mampu meminimalisir kemungkinan kelebihan atau kekurangan perangkat. Selanjutnya, fungsi dan manfaat topologi jaringan. Topologi jaringan berfungsi untuk mengetahui bagaimana masing-masing komputer atau host dalam jaringan komputer dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Topologi menentukan jalur yang akan dilalui data dalam jaringan, memastikan data sampai ke tujuan dengan benar. Lalu, manfaat dari sebuah topologi jaringan. Yang pertama, arah jalur internet menjadi jelas. Yang kedua, dapat meminimalisir biaya instalasi jaringan karena semua sudah dihitung dengan matang dalam topologi jaringan. Lalu yang ketiga, penggunaan menjadi sangat mudah di sisi user karena semua bisa saling berkomunikasi dengan baik. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis topologi. Terdapat 7 jenis topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat terhubung ke satu kabel pusat atau bus atau backbone. Lalu kelebihan dari topologi bus adalah penambahan klien atau workstation baru mudah dilakukan, mudah digunakan dan sangat sederhana. Dan yang terakhir, biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Lalu adapun kekurangan dari topologi bus, yaitu sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, dan topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Dan di sampingnya adalah contoh dari topologi bus. Lalu yang kedua adalah topologi linier. Topologi linier atau sering disebut dengan topologi bus berurut. Umumnya topologi ini hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Adapun kelebihan dari topologi linier, yaitu mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linier sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Dan adapun kekurangannya yaitu kepadatan trafik data cukup tinggi serta keamanan data tidak terjamin. Ini adalah contoh, di sampingnya adalah contoh dari topologi linier. Selanjutnya, yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring atau sering disebut topologi cincin adalah jenis topologi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya dalam sebuah rangkaian yang berbentuk melingkar seperti cincin. Kelebihannya yaitu biaya instalasinya lebih murah, performa koneksinya cukup baik, dan proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah.
Lalu kekurangannya adalah jika terjadi kesalahan, troubleshooting jaringan ini terbilang rumit. Sangat rentan terjadi tabrakan arus data dan juga jika salah satu koneksi bermasalah, koneksi pada jaringan akan terputus. Dan di sampingnya adalah contoh dari topologi ring. Lalu selanjutnya ada topologi star. Topologi star atau disebut sebagai topologi bintang adalah topologi jaringan berbentuk bintang di mana umumnya menggunakan hub atau switch untuk koneksi antar klien. Kelebihan dari topologi star ini adalah jaringan ini tetap berjalan baik meski salah satu komputer klien bermasalah. Dan tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Lalu kekurangan dari topologi star adalah topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Lalu sangat tergantung pada terminal pusat. Dan di sampingnya adalah contoh dari topologi star. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah sebuah topologi yang bisa digunakan untuk rute yang banyak. Kelebihan dari topologi ini, security data pada topologi ini cukup baik dan tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Lalu kekurangannya, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak dan instalasinya sangat rumit. Dan di samping ini adalah contoh dari topologi mesh. Selanjutnya adalah topologi tree atau topologi pohon. Adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Kelebihannya adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang luas, serta susunan topologi ini terpusat secara hierarkis sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Lalu yang terakhir, kekurangan dari topologi tree ini adalah memiliki kinerja jaringan yang lambat dan kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Di sampingnya adalah contoh dari topologi tree. Yang terakhir yaitu topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Kelebihan dari topologi ini bersifat fleksibel dan penambahan koneksi lain pada topologi menjadi sangat mudah. Lalu kekurangannya adalah proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit dan biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Dan di sampingnya adalah contoh dari topologi hibrid. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.